Kelangkaan masker di sejumlah wilayah terjadi usai pemerintah mengumumkan 2 warga di Depok, Jawa Barat positif COVID-19. Polisi pun menegaskan akan menindak oknum yang sengaja menimbun masker demi mengeruk keuntungan. Pengumuman 2 warga negara Indonesia asal Depok, Jawa Barat positif novel corona atau COVID-19 membuat sejumlah warga di beberapa daerah panik. Di Jakarta Timur misalnya, masyarakat berburu alat kesehatan berupa masker, antiseptik, hingga pengukur suhu tubuh sebagai antisipasi COVID-19. Tadi saya termometer beli hampir 15, beli masker tadi hampir 5 kotak. Berapa Mbak harga tadi yang Mbak? Masker tadi tergantung merek sih, kalau Sensi 320, kalau Nextcare 280, kalau termometer mahal udah sampai 1 jutaan. Mbak sangat khawatir dengan virus corona? Iya sih, pencegahan aja sih. Diburunya alat kesehatan seperti masker membuat stok masker di pasar pramuka mulai menipis. Jika ada pun harganya melonjak tinggi, bahkan masker jenis N95 sudah tidak tersedia lagi. Masih ada stoknya nggak sih Bang? Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Kalau misalkan masih ada itu harga kisaran berapa Bang? Udah mulai turun. Udah bawah 1 juta. Itu stok mulai nggak ada, kenapa tuh Bang? Udah mulai habis. Udah diburu warga ya Bang ya? Sejak kapan nih Bang? Udah seminggu yang lewat. Hingga saat ini belum ada stok lagi atau gimana? Masih stok lama. Menanggapi kepanikan warga, Kementerian Kesehatan menekankan orang sehat tidak perlu menggunakan masker. Sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), masker hanya diperlukan bagi orang sakit. Memang seharusnya yang pakai masker itu yang sakit kok, supaya droplet dia nggak kemana-mana gitu loh. Supaya droplet dia nggak kemana-mana. Ini loh kemudian respon yang berlebihan sehingga semuanya beli masker sampai masker habis, bener kan? Harganya naik kan? Coba sekarang dilihat di jalan siapa yang pakai, nggak ada kan? Hand sanitizer juga Pak. Apakah signifikan dengan jumlah masker yang habis? Ayo. Sebagian besar kita merasa kalau sudah punya masker sekalipun di tas nggak usah dipakai, merasa aman. Yang penting aku udah punya masker. Apa dikira virus kalau orang bawa masker terus takut? Kelangkaan dan tingginya harga masker juga menjadi perhatian polisi. Polisi menekankan akan menjerat para penimbun masker dengan pasal pidana. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, polisi memastikan akan menjerat penimbun masker dengan pasal pidana, dan untuk membahasnya telah bergabung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat malam Pak Yusri, ini terjadi kelangkaan masker di sejumlah wilayah. Apakah polisi sudah menemukan bukti adanya indikasi penimbunan? Terima kasih, selamat malam. Jadi memang kemarin juga kita sudah melakukan penggerebekan di salah satu gudang yang ada di daerah Pakung Cilincing ya. Tapi di situ bukan penimbunan, yang kita temukan adalah adanya pembuatan masker palsu atau masker ilegal yang dilakukan oleh 10 orang yang memang pada saat itu kita amankan. Sampai dengan saat ini proses sedang berjalan. Tapi kita ketahui bersama bahwa di situ adalah masker yang memang betul-betul tidak sesuai dengan standar. Mereka membuat sendiri, kemudian dengan bahan sendiri yang memang dia menyiapkan mesin sendiri untuk membuat. Makanya sekarang ini orang sudah diamankan, sudah dibuktikan, tapi pemiliknya juga sementara kita sudah dapat pemanggilan untuk segera hadir karena memang pemiliknya ini masih berada di luar negeri. Artinya di tengah masyarakat waspada terhadap penyebaran COVID-19, ada pihak yang kemudian justru memalsukan ataupun menurunkan kualitas dari masker itu sendiri, Pak Yusri, seperti itu ya. Tapi untuk kemudian mengenai penimbunan masker sendiri, dari hasil ataupun indikasi adanya penimbunan akibat adanya kelangkaan masker di pasaran, dari hasil penelusuran polisi, apakah kemudian sudah dipetakan daerah-daerah mana saja yang terjadi kelangkaan masker dan ada kemudian indikasi seperti adanya penimbunan? Memang dari Polda Metro sementara masih melakukan penyelidikan ya. Kemungkinan memang apakah masih ada orang-orang yang berspekulasi untuk menimbun masker-masker yang ada. Ini masih dilakukan penyelidikan. Mudah-mudahan cepatnya nanti mohon doanya lah untuk kita bisa membuka semua ini. Karena memang kita ketahui bersama bahwa orang-orang berspekulasi seperti yang kita tangkap kemarin itu termasuk spekulasi mereka. Mereka sejak Januari membuka pabrik untuk membuat masker palsu karena memang dia melihat bahwa yang ada bahwa masker itu sangat kurang pada saat itu, sehingga mereka membuat masker palsu dengan satu dos itu dijual sekitar harga 200 sampai 300 ribu per satu dos di pasaran. Padahal masker itu masker palsu.
sama sekali memang tidak ada standar masyarakat Indonesia pun tidak ada. Dan pada saat kita lakukan penggerbekan juga sama. Standarnya untuk masker yang dijual ini kan masker bedah nih Pak ya. Masker yang sangat-sangat standar, tapi tidak sesuai dengan ketentuan dari Departemen Kesehatan Pak. Demikian. Oke, ancamannya seperti apa Pak untuk kasus tadi mengenai masker palsu ataupun jika ada kemudian yang memang berani untuk menimbun masker bedah ini? Kalau penimbunan nanti kan ada di Undang-Undang Perdagangan Pak, di nomor 7 tahun 2014 itu ancamannya sampai 5 tahun penjara ke atas, termasuk ini kita akan coba menjerat di Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perdagangan ancaman 5 tahun dengan denda 50 miliar para pelaku-pelaku. Ya, Pak Yusri, selain kemudian mengenai ancaman pidana untuk penimbun masker, kita juga ketahui ada kemudian beberapa informasi atau hoax mengenai COVID-19 sendiri yang tersebar di kalangan masyarakat yang mungkin bisa menimbulkan keresahan. Apa tindakan dari kepolisian? Kita para pelaku-pelaku penyebar berita-berita yang meresahkan masyarakat ya, dan juga hoax ini kita akan terus mengejar dari tim cyber. Ini hal yang memang sangat tidak terpuji di saat masyarakat seperti ini, terus kemudian mereka dengan gampangnya untuk menyebarkan berita-berita yang bohong kepada masyarakat. Termasuk kemarin juga termasuk adanya panic buying, termasuk panic buying yang memang disebarkan kemarin. Terus kita masih terus melakukan patroli penyelidikan apakah kemungkinan, dan memang kalau ada kan kita bisa. Oke. Selain itu Pak, ketika kemudian saat ini masyarakat waspada terhadap penyebaran COVID-19, ada bentuk tindakan pencegahan yang kemudian sering disosialisasikan oleh pemerintah mulai Kemenkes, untuk kepolisian sendiri bagaimana kemudian menjaga situasi agar tetap kondusif? Kita mengharapkan di sini kan masyarakat tetap tenang ya. Di satu sisi pengamanan dan juga kita fokus kepada beberapa barang-barang yang memang sekarang banyak disebarkan melalui media sosial ya, banyak membuat masyarakat bingung, termasuk saya katakan tadi masalah payung apa semuanya, baik itu sembako maupun masker di sini. Kita terus akan dari pihak kepolisian Polda Metro akan terus menyelidiki apakah kemungkinan masih ada orang-orang yang coba bermain seperti ini. Mudah-mudahan apabila kita temukan akan kita tegas, tapi secara preventif kita sudah menghimbau ya, baik itu melalui media sosial untuk supaya bisa jangan malah membuat masyarakat resah dengan situasi sekarang ini, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus telah berbincang bersama kami di Prime Time News.